Untuk materi kali ini, kami akan membahas mengenai perpajakan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang terdiri dari saya sendiri, yaitu Dewi Mariatu Sadia, dan rekan saya bernama Anissa Aprilia. Sebelum ke pembahasan selanjutnya, mari kita simak pembahasan mengenai tanggapan masyarakat terkait perpajakan. Menurut yang Anda ketahui, apa itu arti pajak? Menurut saya, pajak merupakan iuran yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara yang sifatnya memaksa. Menurut saya, kontribusi wajib dari orang atau badan terhadap negara yang sifatnya memaksa sesuai dengan undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung. Setahu saya, pajak adalah pemungutan wajib dari rakyat untuk negara. Menurut Ibu, apa sih tujuan diadakannya pajak dalam suatu negara? Dan tujuan adanya pajak, ya buat membiayai anggaran negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, kayak misalnya pembangunan jalan tol dan lain sebagainya. Yang saya ketahui, tujuan diadakannya pajak itu untuk membiayai pengeluaran negara. Contohnya seperti menyediakan fasilitas kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya. Fungsi pajak itu ada banyak, di antaranya meliputi fungsi budgeter, fungsi regulasi, fungsi distribusi, fungsi stabilitas, dan lain sebagainya. Bagaimana tanggapan Anda terhadap seseorang yang tidak patuh untuk membayar pajak? Sebenarnya, bayar pajak itu harus dari kesadaran diri sendiri, karena dengan membayar pajak, kita sudah menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai warga negara yang taat akan undang-undang. Menurut saya, perbuatan seperti itu sangat tidak baik ya, sebab perbuatan untuk menolak bayar pajak atau enggan untuk membayar pajak itu bisa membuat negara kita menjadi rugi gitu. Pasalnya, di anggaran APBN tercatat kalau salah satu pendapatan Indonesia itu berasal dari pajak. Setahu saya, fasilitas-fasilitas publik yang dibangun pemerintah selama ini dananya bersumber dari pajak. Sedangkan jika seseorang tidak ingin membayar pajak atau menolak untuk membayar pajak, menurut saya sangat tidak adil jika mereka menggunakan fasilitas yang sama dengan seorang yang membayar pajak. Adapun materi yang akan kita bahas dalam kesempatan kali ini yaitu pertama mengenai definisi pajak, unsur pajak, fungsi pajak, dan yang terakhir mengenai syarat dalam pemungutan pajak. Langsung saja kita ke pembahasan pertama yaitu mengenai definisi pajak. Pajak merupakan suatu kontribusi wajib dari orang maupun badan hukum terhadap suatu negara yang memiliki sifat memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa adanya imbalan secara langsung. Materi yang kedua mengenai unsur-unsur pajak. Yang pertama ada subjek pajak. Mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan istilah subjek dalam bahasa Indonesia. Subjek pajak di sini juga memiliki makna yang sama, yaitu suatu orang ataupun badan hukum yang tinggal di suatu negara. Singkatnya, siapapun yang tinggal dalam suatu negara maka dapat dikatakan sebagai subjek pajak. Yang kedua, wajib pajak. Wajib pajak merupakan orang atau badan hukum yang dikatakan wajib membayar pajak ketika sudah memenuhi persyaratan. Apa sih perbedaan antara subjek pajak dan wajib pajak? Perbedaan di sini yaitu jika subjek pajak adalah orang atau badan hukum yang tinggal dalam suatu negara, sedangkan wajib pajak merupakan orang atau badan hukum yang sudah memenuhi kriteria maupun persyaratan untuk membayar pajak. Singkatnya, wajib pajak merupakan bagian dari subjek pajak, namun subjek pajak belum tentu bagian dari wajib pajak. Yang ketiga, ada objek pajak. Objek pajak merupakan barang atau jasa yang dikenakan dan harus dibayar pajaknya. Objek yang dimaksud di sini adalah barang ataupun jasa. Misalnya benda berupa rumah ataupun toko atau bahkan penghasilan seseorang yang sudah bekerja yang kemudian dikenakan pajak. Hal ini disebut sebagai objek pajak.
Dan yang terakhir mengenai tarif pajak. Tarif pajak merupakan suatu ketentuan pengenaan besaran pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Selanjutnya materi mengenai fungsi pajak. Yang pertama, fungsi anggaran. Dalam pajak, fungsi anggaran menjadi sumber pendapatan negara. Pajak memiliki fungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara seperti menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Yang kedua, fungsi mengatur. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Salah satu contohnya adalah dalam rangka meningkatkan angka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pemerintah memberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Yang ketiga, fungsi stabilitas. Adanya pajak membantu pemerintah dalam memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Dan yang terakhir mengenai fungsi redistribusi pendapatan. Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Materi selanjutnya mengenai syarat pemungutan pajak. Yang pertama, syarat keadilan. Pemungutan pajak harus berlandaskan keadilan, baik dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pelaksanaan pemungutannya. Landasan keadilan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai keadilan bagi masyarakat. Yang kedua, syarat yuridis. Pemungutan pajak selalu didasarkan pada undang-undang yang berlaku. Salah satu undang-undang yang mengatur pemungutan pajak adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan. Dengan adanya pengaturan dalam bentuk undang-undang, pemerintah memberikan jaminan hukum bagi terlaksananya aktivitas pemungutan pajak. Yang ketiga, syarat ekonomis. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas perekonomian yang dapat mengakibatkan kelesuan perekonomian nasional. Contohnya, pemungutan pajak tidak boleh mengganggu aktivitas produksi ataupun perdagangan yang sedang berlangsung. Yang keempat, syarat finansial. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien dan efektif, sehingga hasil yang diperoleh dapat maksimal. Efisien di sini maksudnya pemungutan pajak harus dilakukan dengan mudah, tepat sasaran, tepat waktu, dan biaya yang minimal. Dan yang terakhir, syarat sederhana. Sistem pemungutan pajak harus sederhana dan mudah dimengerti wajib pajak. Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan membantu wajib pajak dalam melaporkan pajak mereka dan mendorong masyarakat memenuhi kewajiban perpajakannya. Terima kasih, mungkin cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.